Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan kues yang kemarin ya teman-teman. Misalkan pertanyaan dari kues yang kemarin itu, kenapa kita tidak pecah saja domainnya menggunakan IP teman-teman. Misalkan yang di sini 11.0/24 dan di sini IP-nya 12.12.0/24. Nah, kenapa kita tidak pecah domainnya dengan IP dan kenapa kita harus menggunakan VLAN ya teman-teman. Kita akan coba lihat perbedaannya. Ini 20. Oke, kita akan coba lihat yang menggunakan IP terlebih dahulu teman-teman. Di sini kita kasih 11 untuk IP host, yang penting bisa di ping. Oke, di sini juga sama. 1.2. Oke ya. Dan di sini 12. Oke. 1.2. Sebentar, tadi oke, seharusnya kalau di ping sini bisa, tapi ke samping tidak bisa. Nah, yang VLAN juga kita buat VLAN-nya interface rank F6/1-3 switchport mode akses switchport akses VLAN 10/3-4 mode akses switchport akses VLAN 20. Oke, coba kita show VLAN brief ya teman-teman. Oke, VLAN 10 sudah tercreate dengan interface 1 dan 2. VLAN 20 juga sudah tercreate dengan interface 3 dan 4 ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita tinggal setting IP-nya. Setting IP-nya terserah, kita bisa setting yang satu broadcast domain atau kita mau pisahkan juga VLAN 20 dengan IP 22 atau kita gunakan sama saja teman-teman. Kita gunakan IP 11 semua. Oke. 3 berarti ya. Yang ini 1114. 4. Oke. Sip. Kalau di ping pasti hasilnya juga akan sama teman-teman. Yang satu broadcast domain tetap bisa di ping, tapi yang berbeda VLAN tidak bisa di ping ya. Dari sini sebenarnya perbedaannya juga sudah terlihat. Walaupun dia IP-nya satu broadcast domain, tapi ketika kita buat VLAN, dia tetap tidak akan bisa terhubung teman-teman. Itu adalah salah satu perbedaannya tadi. Dan di sini jika kita ingin memisahkannya dengan IP, maka hasilnya seperti ini. Yang satu broadcast domain bisa di ping, tapi yang berbeda broadcast domain tidak bisa di ping ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba reload dulu switch-nya. Enable reload. Oke. Di sini juga akan terlihat perbedaannya teman-teman. Reload. Oke, kita coba fast forward aja. Oke, udah. Nah, misalkan kita hanya memisahkan IP-nya di layer 3 atau kita menggunakan IP untuk pemecahan broadcast domain di sini, maka ketika switch mengirim paket itu akan membroadcast terlebih dahulu teman-teman. Nah, seperti ini. Mendapatkan destination-nya, dia mengirim paket yang sebenarnya, lalu replay teman-teman. Nah, jadi IP address ini untuk
memisahkan broadcast domain pada layer 3-nya saja, teman-teman. Tidak memisahkan broadcast domain di layer 2-nya atau di MAC address-nya ya, teman-teman. Di physical MAC address. Nah, sekarang kita akan coba lihat perbedaannya kalau kita setting VLAN. Oke. Nah, di sini dia tidak melakukan broadcast ke semua interface ya, teman-teman, tapi hanya melakukan broadcast ke VLAN yang sama saja, teman-teman. Jadi hanya kepada VLAN yang sama, yang berada di broadcast domain yang sama. Seperti itu. Nah, di sini baru dia mengirimkan paket yang sebenarnya, lalu akan dibalas replay oleh destination-nya. Jadi perbedaannya di situ, teman-teman. IP itu untuk memisahkan broadcast domain di layer 3. Kalau VLAN ini dia memisahkan broadcast domain di layer 2, teman-teman. Oke. Itu case yang pertama. Sekarang saya juga ada case lagi. Ini berhubungan dengan materi yang berikutnya nanti, teman-teman. Misalkan di sini kita copy saja. Oke, ini VLAN 10-nya kita hapus saja. Dan 20-nya juga. Kita mau coba menghubungkan dua ini, teman-teman. Nah, seperti inilah kira-kira. Ini kita pindah. Ini kita pindah. Jadi ada dua VLAN yang sama, tapi berada di physical switch yang berbeda. Kira-kira bagaimana cara menghubungkannya? Sebenarnya ada cara yang mudah ya, teman-teman. Dan ini akan kita bahas di materi berikutnya, yaitu dengan menggunakan mode terang, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita akan coba tanpa menggunakan mode terang terlebih dahulu, teman-teman. Kira-kira bisa atau tidak ya? Cara gampangnya seperti ini. Jadi kita buat salah satu kabel mengakses ke VLAN 10 dan salah satu kabel yang lain mengakses ke VLAN 20, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba, kita ganti IP-nya aja terlebih dahulu. Karena tadi kita copy paste, pasti IP-nya akan sama, teman-teman. Nanti bisa konflik. Jadi bagusnya kita tambah saja. Kita rubah dulu. Oke, ini jadi 13. Ini jadi 14. Kita pastikan dulu sesama VLAN bisa saling ping ya, teman-teman, yang berada di switch yang sama. Oke. Ini juga bisa. Oke, bagus. Sip. Aman ya. Nah, ini kan PC 13 dengan PC 12 yang sudah kita copy tidak bisa terhubung ya, teman-teman. Nah, kita akan coba membuat kedua PC ini bisa terhubung, berada di VLAN yang sama namun berada di physical switch yang berbeda. Bagaimana caranya? Oke, sebentar. Ctrl F6. Di sini saya besarkan aja. Enable config. Jadi kita harus akses dulu interface-nya ke VLAN 10. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Oke, coba do show VLAN brief. Nah, di sini interface 5 sudah mengakses VLAN 10. Jadi nanti interface 5 ini akan memforward paket yang berada di VLAN 10. Kita coba buat lagi 0/6.
akses VLAN 20. Oke, do show VLAN brief 6 sudah. Yang di atasnya juga ya teman-teman, enable control shift 6, enable config interface channel, support mode akses, support akses VLAN 10 0/6, support mode akses, support akses VLAN 20. Oke. Nah, ini seharusnya kita sudah bisa saling ping. Oke. Nah, ini teman-teman, sudah sukses. Nanti untuk kode terang kita tidak perlu menggunakan dua kabel ini teman-teman, karena mode akses ini hanya mampu memforward satu VLAN saja teman-teman. Oleh karena itu kita membutuhkan dua kabel, yang satu kita akses untuk VLAN 10 dan yang satu kita akses untuk VLAN 20. Tapi nanti kalau sudah kita bahas materi terang, kita cukup menggunakan satu kabel saja teman-teman, jadi bisa lebih menghemat istilahnya. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa di follow Instagramnya. Jika ingin berlangganan, di subscribe. Jika videonya bagus, like, komen, dan share. Terima kasih atas supportnya dan yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.